Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kamilia Maliha Nur Sabila. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pain management. Silahkan lihat videonya. Pain management. Pengertian dari nyeri itu sendiri adalah pengalaman perasaan emosional yang tidak menyenangkan akibat terjadinya kerusakan aktual maupun potensial atau menggambarkan kondisi terjadinya kerusakan. Nyeri itu dibagi jadi dua, nyeri nosiseptif dan nyeri neuropatik. Nyeri nosiseptif adalah nyeri yang disebabkan oleh kerusakan jaringan, proses penyakit ataupun fungsi abnormal dari otot atau organ dalam. Sedangkan nyeri neuropatik adalah nyeri yang disebabkan oleh kerusakan saraf. Nyeri nosiseptif terdiri dari 4 rangkaian proses yang terlibat, yaitu transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Transduksi merupakan konversi stimulus toksiotermal, mekanik atau kimia yang menjadi aktivitas listrik pada akhiran serabut sensorik nosiseptif. Jadi neuron yang menerima rangsangan nyeri itu dinamakan nosiseptor. Reseptornya dinamakan nosiseptor. Nah, pada proses transduksi ini diperantarai oleh reseptor ion channel yang spesifik. Ini merupakan perjalanan aksi potensial dari akhiran saraf perifer ke sepanjang akson menuju akhiran nosiseptor di sistem saraf pusat. Kerusakan jaringan menyebabkan pelepasan mediator kimia seperti prostaglandin, bradikinin, serotonin, dan substansi P dan juga histamin. Mediator-mediator ini kemudian mengaktifkan nosiseptor, sehingga terjadilah proses yang disebut transduksi. Pertukaran ion natrium dan kalium terjadi pada membran sel, sehingga mengakibatkan potensial aksi dan terjadi impuls nyeri. Yang kedua ada transmisi. Transmisi merupakan bentuk transfer sinaptik dari satu neuron ke neuron lainnya. Potensial aksi dari tempat cedera bergerak dari sepanjang serabut saraf aferen ke nosiseptor di medula spinalis. Pelepasan substansi P dan neurotransmitter lainnya membawa potensial aksi melewati celah ke cornu dorsalis pada medula spinalis. Kemudian naik sebagai tractus spinothalamikus ke talamus dan otak tengah midbrain. Proses yang terjadi setelah potensial aksi melewati talamus yaitu serabut saraf mengirim pesan nosiseptik ke korteks somatosensori, lobus parietal, frontal, dan sistem limbik setelah melewati talamus, di mana proses nosiseptif ketiga terjadi. Yang ketiga ada persepsi, terjadi ketika impuls mencapai otak dan akhirnya mengenali nyeri. Lalu ada modulasi, merupakan hasil dari aktivasi otak tengah. Beberapa neuron dari daerah ini memiliki berbagai neurotransmitter, yaitu seperti endorfin, enkephalin, serotonin, dan dinorfin, turun ke daerah-daerah dalam sistem saraf pusat yang lebih rendah. Neuron ini merangsang pelepasan neurotransmitter tambahan yang pada akhirnya memicu pelepasan opioid endogen dan menghambat transmisi impuls nyeri di cornu dorsal. Intensitas nyeri dibagi menjadi skala visual analog score dan skala Wellja-Wong-Baker menjadi tanpa nyeri, nyeri ringan, sedang, berat, dan tak tertahankan. Penata laksanaan pain. Ini bertujuan untuk merangsang pengeluaran endorfin dan enkephalin yang merupakan peredam nyeri alami dalam tubuh. Yang pertama bisa dilakukan dengan modifikasi perilaku seperti relaksasi, terapi musik, dan biofeedback. Yang kedua,
Bisa memakai modulasi nyeri, bisa pakai modalitas thermal dan TENS. Akupuntur juga bisa. Yang ketiga, latihan kondisi otot seperti peregangan dan myofascial release. Yang keempat, rehabilitasi vokasional. Nah, pada tahap ini kapasitas kerja dan semua kemampuan penderita yang masih tersisa dioptimalkan agar penderita dapat kembali bekerja. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.